Pasca Gabungan Gereja Kibait Jemaah Jayapura dan Pos PI Arso tahun 2023 dibuka. Saudara, saya beri pokok pikiran, saya beri judul khotbah saya pada malam ini. Ia menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Wah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kalimat ini kita dengar baik-baik, saudara, kalau kalimat ini baik-baik secara pelan-pelan kita baca, Bapak Ibu, betapa bangganya kita punya Allah yang hebat. Betapa bangganya kita punya Allah yang hidup. Meskipun salib pernah disalibkan dan mati, tapi saya mau beritahu pada saudara, salib itu bukan tanda kekalahan. Saya bilang, salib itu bukan tanda kelemahan. Karena laki-laki saya mau bilang stop, saudara. Yudas 30 keping perak, dan Tuhan Yesus katakan, sekarang tidak ada lagi ruang bagimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun Yudas dikatakan menyesal dan uang itu dibuang ke bait Allah, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, para imam tidak mau pegang uang itu uang haram, itu uang yang tidak betul. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dan pada akhirnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyesallah Yudas tetapi tidak bertobat. Ada banyak orang menyesal. Wah, saya sudah salah melakukan dosa tadi malam. Wah, saya sudah salah, saya sudah menjudi tadi malam. Wah, saya sudah salah, saya sudah berzina tadi malam. Wah, saya sudah salah, saya sudah berzina lewat online. Oh, saya sudah salah, saya sudah judi online, dan macam-macam. Menyesal, iya. Masuk pada ayat yang ketiga ketika John Newton berkata, di jurang yang penuh jerat terancam nyawaku. Ayat 3 kita nyanyikan di hadapan sementara kita nyanyikan ayat-ayat ini. Petrus berteriak kepadamu, bertobatlah, sebab engkau binasa kalau engkau terus ada dalam dosa. John Newton juga berkata, anugerah Tuhanlah yang membawa saya kembali kepada Tuhan. Hai umat manusia, kembalilah kepada Tuhan. Aku berpegang erat anugerah itu, dan amanlah engkau pulang. Bersama
jujur di hadapan Tuhan. Mari silakan. Sungguh besar anugerah. Amin. Inilah anugerah pula yang berbaru di hidup kami. Kami tidak akan malu di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau mendapat Mari kita berdoa. Semua yang pendeta, jika ada pendeta yang lain hadir, mari tumpang tangan untuk mereka. Mari kita berdoa. Silahkan jemaat terus menyanyi, sungguh besar. Dan kami akan berdoa untuk mereka ini. Silahkan sungguh. Silahkan jemaat terus menyanyi dan singers. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anakmu yang sedang berdiri di hadapan-Mu malam ini. Mereka jujur di hadapan Tuhan pada malam ini. Mereka ingin dipulihkan oleh Tuhan. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, Anda tumpang tangan di atas mereka di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Engkau bebaskan mereka dan lepaskan mereka dari dosa itu. Dan akhirnya ketika mereka dibebaskan dari dosa itu, mereka tidak akan binasa lagi, tetapi mereka akan menempati surga kekal, kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni mereka, kuduskan, sucikan mereka, dan kami putuskan dosa-dosa turunan di dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya mereka akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Jika ada sesuatu yang disimpan dalam dirinya, kami minta pada Tuhan dimatikan dalam kuasa darah Tuhan. Dan pada akhirnya mereka dibebaskan dari kuasa ini. Kuasa Tuhanlah yang akan memimpin menyertai mereka. Jika ada sakit, sembuhkanlah. Sementara pujian ini kami nyanyikan, sementara kami berdoa, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, dan kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Lawatan besar Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa minta kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan kembali. Dan kejujuran. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, menjadi kesan tersendiri bagi kita bersama-sama bahwa meskipun sederhana tapi kita semangat. Itu kesan saya yang saya tangkap. Dan kesan saya juga adalah ada orang-orang yang di sekitar kita yang tidak tinggal diam menopang kita bersama-sama. Kenapa kita yang di dalam justru menjadi lemah? Ada orang-orang IKT, ada tetangga-tetangga yang menopang kita dengan caranya sendiri, dengan kapasitasnya masing-masing. Itulah orang-orang yang, itu kesan saya dalam perayaan Paskah yang terakhir di periode kami untuk sebelum ke tempat yang lain. Nah, ke Parepare. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih terima kasih, dan pada kesempatan ini kesan itu adalah ternyata gereja ini akan dipakai oleh Tuhan. Itu kesan saya. Dan pesan saya, kalau kesan saya bahwa ternyata gereja ini akan dipakai oleh Tuhan, maka pesan saya adalah teruslah api Injil itu menyala di dalam gereja ini. Itu pesan saya Bapak Ibu pada rekan-rekan yang masih akan ada di Papua ini. Ini Papua adalah tempat untuk kita terus memberitakan Injil. Biarlah kiranya pesan ini adalah biarlah api Injil terus menyala. Terus menyala dari gereja ini sampai akhir zaman. Sekali lagi kiranya api Injil itu tetap menyala dari gereja ini sampai akhir zaman. Itu pesan saya kepada kita semua. Dan pesan saya kepada kita juga semua pada kesempatan ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan berhenti, jangan lelah melayani Tuhan. Teruslah kerja dan teruslah kerja bagi Tuhan. Karena kita percaya bahwa kerja bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan demikian pula pada kesempatan ini pesan saya kepada jemaat yang ada di Arso ini, jangan merasa kecil. Karena bukankah Tuhan memulai sesuatu dari yang kecil? Dia pernah berkata dalam firman-Nya,
ketika kamu setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Itu sebabnya jangan malu, jangan minder karena kita kecil. Tapi justru, bukankah dari ribuan orang, hanya 12 yang dimulai oleh Tuhan dari 12 orang. Untuk itu, Tuhan memulai dari yang kecil. Tapi ingat, saya hanya berpesan, kerjakanlah dengan takut akan Tuhan. Kerjakanlah di dalam hidup dalam pertobatan. Kalau pelayanan kita kerjakan tanpa takut Tuhan, tanpa hidup dalam pertobatan, sia-sia adanya. Sekali lagi pesan saya, kerjakan itu dengan baik. Ada banyak orang yang akan dipakai Tuhan menopang kita semua gereja ini. Badan Pengurus Majelis Jemaat Jayapura dan juga atas nama Koordinator Pos PI Gereja Kibait Arso, dan dengan mengucap syukur kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, perayaan atau Kem Paskah bersama Gereja Kibait Jemaat Jayapura dan Pos PI Arso dinyatakan ditutup.